Oke, kalau kita bicara peluang kerja mungkin sulit gitu ya Bang. Selamat sore, sampai jumpa kembali di Tiki Taka Politik. Khusus pada sore hari ini kita kedatangan kaum milenial ya, seorang mahasiswa, Presiden BEM Universitas Muara Bungo, Saudara Egy Prasetyo, periode 2022-2023. Sebelum kita mulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus pada hari ini kita akan berbicara tentang akademik. Kita berbicara khusus kemahasiswaan. Oke, sebelum kita mulai, kita yel mahasiswa dulu. Salam mahasiswa. Salam. Menarik kan? Ya. Oke. Mahasiswa ini secara keseluruhan dikenal dengan agent of change. Artinya mahasiswa ini adalah agen untuk sebuah perubahan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dan masa depan. Nah, ini dituntut pada diri seorang mahasiswa itu. Selama jadi presiden BEM, apa saja yang sudah dilakukan tentang kegiatan-kegiatan BEM? Oke, kalau kami di internal yang jelasnya sesuai dengan yang saya inginkan bahwa mengaktifkan kembali lagi organisasi-organisasi yang ada di internal kampus. Ya. Karena untuk memacu semangat mahasiswa dalam berorganisasi, mengaktifkan kembali itu untuk di internal. Kalau bicara eksternal mungkin kami ada kegiatan-kegiatan lomba, itu untuk yang di eksternal, sekaligus untuk promosi kampus jadi itu gitu. Kegiatan-kegiatan lomba seperti apa? Biasanya kami ada lomba olahraga, futsal, ada pun lomba fashion show, nyanyi, dan juga ada lomba-lomba seperti untuk debat bahasa Inggris. Oh iya. Nah, karena kan kami ada jurusan-jurusan di situ. Kegiatan eksternal seperti seminar belum ya? Kalau seminar, waktu pertama kami ada seminar yang kedatangan DPR RI. Saya lupa dari PKB itu. Sofian Ali? Bukan. Yang satunya lagi. Ketua, bukan dari PKB. Nasdem. Hasbi Ansori. Datang ke kampus? Iya, dia. Seminar tentang apa? Dia waktu itu wewenang tugas dan wewenang DPR, menjelaskan tentang tugas dan wewenang DPR RI. Untuk biar mahasiswa ini paham apa wewenang dan tugas dari DPR RI. Iya. Kemudian daripada itu, mahasiswa ini kan sangat diidentikan dengan aktivis. Ya. Nah, kalau sudah bicara aktivis, ya kan ada tas, ada andu, ada sikat gigi, ada sabun, ya kan, untuk supaya aktif kan seperti itu. Nah, di akhir-akhir ini kita melihat khususnya di Bungo, itu adik-adik mahasiswa kita cenderung diam dalam tanda petik. Bukan berarti saya menyuruh adik-adik untuk demo, tidak. Betul. Karena demo itu adalah solusi terakhir. Tapi setidak-tidaknya ada keaktifan yang dalam bentuk diskusi yang dilakukan oleh pihak BEM. Apakah sudah pernah melakukan itu? Kalau diskusi kalau untuk ke pemerintahan, Bang, ini kami sepertinya belum ada. Iya. Karena kami kan terfokus kalau kami BEM ini karena terfokus ke internal,
Jadi kami sering melakukan diskusi internal tentang sistem-sistem yang ada di kampus. Oh ya. Untuk perubahan-perubahan yang ada di kampus, masalah fasilitas atau kebijakan dan lain sebagainya, itu yang kami laksanakan diskusi. Kami pernah melaksanakan dari rektor, ketua dari yayasan dan juga seluruh organisasi mahasiswa. Kami undang, kami diskusi untuk merumuskan atau mencari solusi untuk masalah-masalah yang ada di kampus kami. Di secara internal. Iya, internal. Oh, eksternal belum ya? Kalau bicara eksternal, dulu kami pernah kalau diskusi kita bicara diskusi, dulu kami pernah se-BEM se-Kabupaten Bungo itu melakukan diskusi dulu impor bung. Ya. Nah, yang kami lakukan itu kami mendatangkan salah satu tokoh di Kabupaten Bungo untuk melakukan diskusi-diskusi lah. Iya. Mungkin di tahun 2023 ini mungkin bisa lebih lebih diperkuat lagi untuk kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Forum-forum diskusi. Ya, forum-forum diskusi kecil-kecilan tidak masalah. Kemudian mungkin ya bisa menghadirkan anggota DPR misalnya atau kepala dinas misalnya untuk bicara-bicara tentang masa depan. Anda wisuda kapan? Kalau bicara wisuda insya Allah tahun ini, Bang. Tahun ini wisuda. Sudah bisa dipastikan jadi pengangguran atau bagaimana? Kalau bicara dipastikan jadi pengangguran atau tidaknya ya kita belum. Kayaknya 90% ya. Jangan lah. Kalau 90% ya kan? Ya, karena peluang kerja apa yang Anda harapkan nanti ketika Anda selesai kuliah? Kalau kita bicara peluang kerja mungkin sulit gitu ya, karena gini Bang, bukan sulit ya. Kalau bicara peluang kerja seperti kami yang di Universitas Marubungu ini, karena kami sesuai dengan jurusan atau fakultas kami pertanian, jadi ada dua kemungkinan. Yeah. Yang pertama kami mungkin ke PT-PT kerja. Iya. Yang kedua itu kami yang membuat lapangan kerja. Ya, contohnya seperti kami karena sudah kami memahami tentang tanaman atau segala macam baik perkebunan dan sayuran, bisa nanti kami melakukan menciptakan atau segalanya tentang misalnya kami membuat pembibitan tentang pembibitan sawit. Karena kan kalau kita bicara mayoritas kita di Provinsi Jambi adalah sawit, jadi bagaimana kedepannya saya lah khususnya kan, bagaimana kedepannya nanti bisa tidak saya membuat pembibitan sawit yang itu nanti peluangnya besar dan juga bisa membantu mengurangi pengangguran untuk bekerja di dalam pembibitan. Ya, berarti perkebunan dan pertanian. Kalau kita lebih spesifik ke pertanian, misalnya khusus untuk sayur mayur saja, Bungo ini masih impor loh. Kita mungkin impor dari Sumatera Barat, impor dari Kerinci, impor dari Merangin. Nah, kalau tidak ada pasokan ini lumpuh. Karena masyarakat Bungo cenderung konsumtif ya. Dan belum ada upaya baik dari pemerintahan dalam tanda petik maupun masyarakat untuk coba berkembang menjadi seperti kita lihat di pulau-pulau Jawa itu ada petani milenial dan sebagainya. Nah, bagaimana tanggapan Anda? Kalau kita bicara masalah sayur mayur dan lain sebagainya. Ini hal kecil ya. Kecil. Kalau kita kan yang Kabupaten Bungo masih impor dari Kerinci, Merangin, dan lain sebagainya. Kalau menurut tanggapan saya Bang, kita di Bungo ini karena mungkin kebanyakan masyarakat yang berpikiran untuk secara instan mendapatkan hasil. Kalau kita bicara tanaman yang ada di Kabupaten Bungo ini bisa kita katakan mayoritas sawit. Nah, kalau kita bicara lagi nanti di Kerinci dan Merangin itu karena daerahnya daerah yang dingin yang untuk lebih cocok untuk penanaman sayur-sayuran, makanya di sana lebih dominan mayoritasnya sayur-sayuran. Maka dari itu makanya kita di Bungo ini mayoritasnya sawit, sedangkan di Merangin agak cenderung ke tanaman keras ya. Itu
karena kalau bicara seperti di Merangin, karena saya pernah kuliah kerja nyata di sana, Bang. Itu kalau di daerah Jangkat itu, karena kan mayoritas sayuran dari sana, Bang. Iya. Iya. Itu memang tidak bisa ditanami oleh tanaman sawit. Ya. Bisa tumbuh tapi tidak bisa menghasilkan. Tidak subur. Ya, tidak subur. Beda dengan di Bungo. Beda yang di Bungo. Mungkin faktor itu yang menjadi kendala. Kalau kita di Bungo ini, sayur-sayuran bisa tanam, cuman kan mungkin pola pikir masyarakatnya kalau sayur-sayuran ini mungkin lebih cepat panennya, tapi hasilnya kalau dalam lahan-lahan yang kecil kan sedikit. Kalau mengelola lahan yang berhektar-hektar itu kan lumayan membutuhkan tenaga kerja, alat dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dipikirkan oleh masyarakat. Ada keinginan Anda untuk membuat semacam kelompok petani milenial? Ini bagus loh, ada support APBN loh. Ada keinginan untuk itu enggak? Karena kan milenial kita nih kadang-kadang cenderung dengan gadget ya, Mobile Legend, futsal kan begitu. Nah ini juga tantangan Anda sebagai presiden BEM dan setelah Anda wisuda nanti. Kira-kira kiat seperti apa? Oke. Kalau sekarang saya bicara di kampus, Bang. Kami baru saja kemarin diskusi dari Fakultas Pertanian, diskusi dengan Dinas Pertanian Kabupaten Bungo. Ya. Jadi kami di situ menjalin kerjasama dengan Dinas Pertanian, bagaimana nanti kami ingin adanya desa binaan. Oh iya bagus. Desa binaan yang nanti itu disupport oleh Dinas Pertanian. Ya, jadi tetap ada upaya untuk menggalang petani-petani milenial. Ya, agar ya juga untuk pertanian Bungo ini lebih ke depan lah, lebih maju untuk petani. Petani itu menjanjikan loh. Ya kalau bicara sekarang iya Bang. Kalau untuk pendapatan itu sangat menjanjikan. Luar biasa. Jadi jangan kita ini pesimis ketika kita menjadi petani. Bahkan banyak petani-petani itu yang sukses-sukses, yang ekonominya mapan gitu. Makanya kami ada di Fakultas Pertanian itu ada slogan hidup petani, tanpa petani mati. Wah, luar biasa. Kami luar biasa. Iya, dan itu harus dibangkitkan. Iya, itu harus dibangkitkan. Karena apa? Ya kita keseharian tidak lepas dari hasil-hasil pertanian. Iya. Kita sehari-hari tidak lepas dari hasil pertanian, baik itu kita makan. Tapi coba saja nanti mungkin bikin semacam gerakan menanam lah yang disupport oleh pemerintah, yang dikomandoi oleh mahasiswa melalui BEM UMB ini. Jadi ada semacam kita coba melestarikan, mengajak untuk mencintai, menanam. Coba itu nanti dipelajari, kalau bisa laksanakan, itu kan sebuah hal yang sangat bagus gitu. Itu mungkin nanti yang kami rumuskan ke depannya lah. Iya. Oke, di samping itu kehidupan kita ini tidak terlepas dari kehidupan kebijakan politik. Tapi tidak dalam politik praktis untuk mahasiswa. Memahami politik itu wajib hukumnya, tapi tidak untuk praktis. Fokusnya di perkuliahan kampus ya. Sejauh ini sudah ada atau tidak partai politik yang masuk ke kampus memberikan pendidikan politik? Kalau sejauh yang saya tahu itu kalau dari partai politik belum ada yang masuk untuk melakukan pendidikan. Belum ada ya? Belum. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Oke. Artiannya begini, kalau mahasiswa itu kan maha ya. Iya. Jadi mereka tidak akan gampang terdoktrin. Iya. Dan partai masuk kampus untuk melakukan pendidikan politik secara teori itu sah saja. Karena mungkin di Fakultas Pertanian mungkin tidak dapat ilmu itu. Semacam kuliah umum lah. Partai masuk lakukan pendidikan politik, tapi tidak berkampanye. Nah, tolong dibedakan itu. Karena sesuai juga dengan yang ada di Universitas Bungo, karena ada jurusan Fisipol. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Iya, mungkin bisa ngarah ke sana ya, tapi difasilitasi tetap oleh BEM seperti itu. Ruangnya untuk Fisipol. Tapi sampai hari ini belum ya? Kalau untuk masalah parpol belum. Cuman kalau untuk kalau sistem politik kayaknya sudah ada lah kalau untuk di kampus kali ini. Sebelum diskusi yang menarik ini kita tutup, tahun 2024 itu adalah tahun politik. Iya betul.
kebijakan negara, bangsa, daerah, provinsi dan sebagainya ini nanti ditentukan di pemilu tahun 2024. Nah, menurut Anda, Ya. apa harapan terbesar Anda terhadap pemilu nanti ataupun output dari pemilu nanti terhadap mahasiswa? Apa harapan Anda? Silakan. Kalau harapan saya untuk pemilu yang akan datang, Iya. Mudah-mudahan kita melakukannya secara damai, secara lebih seperti aman lah, Bang. Iya. Karena kalau kita bicara politik yang sudah lalu kemarin itu banyak polemik lah. Iya. Dari petugas panitianya dan segala macam lah, banyak Iya. polemik. Mudah-mudahan nanti di kedepannya di pemilu di kedepannya hal-hal seperti itu sudah tidak ada lagi. Yang jelas berkualitas ya. Lebih berkualitas lah. Lebih berkualitas dan berdampak positif terhadap mahasiswa Ya. maupun alumni. Ya. Supaya ada ruang kerja. Iya, betul. Ruang kerja yang diciptakan maupun yang dibikin sendiri oleh adik-adik mahasiswa nantinya, supaya bisa berkompetisi ke depan. Seperti itu. Iya, betul. Oke, sebelum diskusi ini saya akhiri, saya minta dulu closing statement dari Presiden BEM ini untuk membangkit emosional adik-adik mahasiswa untuk bisa lebih aktif lagi, lebih peduli lagi terhadap lingkungan maupun eksistensi mahasiswa itu ke depan. Lingkungan dalam artian bukan lingkungan hidup ya, tapi lingkungan secara keseluruhan. Ya. Secara keseluruhan, eksistensi mahasiswa ke depan dan juga termasuk harapan-harapannya. Silakan closing statement. Oke, untuk seluruh mahasiswa di Kabupaten Bungo, semangat berkuliah dan jangan lupa untuk tetap aktif berorganisasi. Karena berorganisasi itu sangat penting, karena soft skill itu kita dapatkan dalam berorganisasi, bukan di pendidikan biasa atau akademik di dalam kelas. Tapi tetap berorganisasi, tapi jangan lupa dengan akademik. Karena banyak mahasiswa yang seperti itu kan. Dan juga lebih karena kita adalah mahasiswa itu tidak luput dari agent of change. Tetap lakukanlah perubahan-perubahan baik itu untuk individu, masyarakat, kelompok dan lain sebagainya, karena itu sudah menjadi tugas kita. Dan mungkin itu saja dari saya, Bang. Oke. Terima kasih banyak Bung sudah sampai di podcast Tiki Taka Politik. Itulah pembicaraan diskusi kami pada sore hari ini yang cukup menarik. Mudah-mudahan membawa manfaat untuk adik-adik mahasiswa kita, adik-adik kita di BEM untuk tetap semangat berkompetisi, menghadapi kehidupan yang keras, menghadapi tantangan ke depan. Tetap semangat, tetap eksis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.